Assalamualaikum sahabat kebaikan. Yuk beramal bersama Yayasan Amal Mata Hati yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Titipan kebaikan bisa Anda salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati amma ba'd. Sahabat amal mata hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di dalam program Kamal, ya, kajian amal mata hati, sebuah program dari Yayasan Amal Mata Hati, channel YouTube Yayasan Amal Mata Hati bersama saya Kurnia Rahmat, Ketua Yayasan Amal Mata Hati. Dan ini adalah merupakan pertemuan pertama ya di dalam kajian Tazkiyatun Nafas ya. Apa itu kajian Tazkiyatun Nafas? Kajian untuk mensucikan jiwa ya. Jadi dalam hal ini bukan artinya saya sudah bersih ya, jiwa saya bukan. Tapi kita bersama-sama belajar bagaimana cara untuk membersihkan jiwa kita gitu ya. Karena suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Mau tidak mau, siap tidak siap, terima atau tidak terima ya, pasti kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ketika menghadap itu, ya, apa sih yang mau kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya? Apa yang akan kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Amal, apakah sudah banyak amal kita gitu kan? Kemudian diri kita juga ya hanya seperti ini kan. Nah, oleh sebab itu maka kita berusaha agar mampu ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa jiwa yang bersih ya, jiwa yang tenang, jiwa yang siap, layak lah ya. Jadi tazkiyatun nafas ini adalah upaya bagaimana kita melayakkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Sebab itu maka ya air mata ini juga bercucuran ya tatkala membawakan materi ini, sebab ya saya sendiri merasa kalau kita ini belum mampu gitu. Saya sendiri belum mampu gitu ya untuk membersihkan jiwa ini. Nah, oleh sebab itu maka melalui seri kajian Tazkiyatun Nafas ini kita bersama-sama belajar bagaimana cara untuk membersihkan jiwa. Gitu ya. Baik, yang pertama terkait dengan makna ya, makna daripada eee, Tazkiyatun Nafas. Jadi kita mulai kajiannya dari makna dan urgensi Tazkiyatun Nafas dalam Islam. Baik. Dan sahabat bisa akses ya untuk artikelnya di amalmatahati.id ya. Jadi tinggal diklik saja Hazanah Ilmu ya, kemudian diklik ya Tazkiyatun Nafas sini ya. Dan kemudian ke bagian, karena ini artikel pertama yang dulu kita publish ya untuk Tazkiyatun Nafas ini. Ya, silakan. Nah, ke sini. Nah, ini ya makna dan urgensi Tazkiyatun Nafas dalam Islam ya. Silakan bisa sahabat akses ya. Oke, pendahuluan. Dalam kehidupan seorang muslim ya, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melibatkan ibadah lahiriah seperti sholat, puasa, dan zakat ya, tapi juga penyucian hati dan jiwa. Nah, oleh sebab itu maka ya tentu saja manusia itu kan terdiri dari dua, zahir dan batin ya. Kalau ibadah zahiriah, sholat, zakat, saum ya, itu adalah ibadah zahiriah. Nah, terkait dengan ibadah batiniyah, ini adalah terkait dengan bagaimana seseorang mampu untuk mensucikan hati dan jiwanya. Inilah yang disebut dengan tazkiyatun nafs ya. Jadi sebuah konsep penting dalam Islam berkaitan dengan penyucian dan pengembangan jiwa agar tetap berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan urgensi penyucian jiwa dalam Al-Qur'an dalam hal ini. Dalam Quran surat Asy-Syams ya, ayat 9 sampai dengan 10 tentu kita hafal ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, menyucikan jiwa itu ya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi ya orang yang telah mengotori jiwa itu. Nah, ini adalah merupakan pijakan atau dasar hukum ya kenapa kita harus mensucikan jiwa kita, yaitu surat Asy-Syams ayat 9 sampai dengan ke-10. Kenapa? Orang yang mensucikan jiwanya dia akan mendapatkan keuntungan dalam hidupnya. Tuh, ya. Sementara kalau orang yang mengotori jiwanya maka dia merugi, waliyadzubillah ya.
Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan merugi ya, di dalam keadaan apa, ya penuh dosa gitu kan, naudzubillah, itu akan menyebabkan kita berada di dalam kengerian neraka. Tuh. Ayat ini menegaskan bahwa keberuntungan seorang hamba sangat bergantung pada sejauh mana ia menjaga kebersihan jiwanya. Ya Allah, ya Rabbana ya. Ini menjadi pertanyaan ya, apakah kita sudah mampu? Ya, sudah mampu atau belum? Gitu. Baik, makna tazkiyatun nafas. Secara bahasa, tazkiyatun nafas berasal dari kata tazkiyah yang berarti penyucian, pertumbuhan, atau ya peningkatan. Dan dalam istilah Islam, ya tazkiyatun nafas mengacu pada usaha seorang muslim dalam membersihkan dirinya dari segala bentuk dosa, penyakit hati, dan hawa nafsu yang buruk, ya, serta mengisinya dengan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Nah, di sini ada dua proses ya. Dua proses. Yang pertama itu mengosongkan jiwa. Ya, jadi tazkiyatun nafas itu ada dua proses. Yang pertama adalah mengosongkan jiwa dari apa? Dosa, penyakit hati, dan hawa nafsu yang buruk. Gitu. Ya, jadi dikosongkan dulu. Nah, kemudian mengisi. Diisi dengan apa? Ya, keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Paham ya? Jadi itu yang dinamakan dengan tazkiyatun nafas. Jadi ada prosesnya. Dikosongkan dulu dari apa? Ya, dosa, penyakit hati, dan nafsu yang buruk. Kemudian diisi. Diisi dengan apa? Diisi dengan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Bisa pahami ya? Nah, gitu. Ya, betul gitu. Dikosongkan dulu baru diisi. Nah, Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah ya, rahimahullah menjelaskan bahwa tazkiyatun nafas adalah jalan menuju ketakwaan dan kebahagiaan sejati. Masya Allah. Betul. Ya. Kalau jiwa kita itu tenang, ya, jiwa kita itu nyaman gitu kan. Dan begini, orang itu akan merasa hidupnya itu tidak nyaman, tidak tenang kalau dia banyak dosa. Yakin. Ya. Ya, jangankan melakukan dosa ya. Terlambat melakukan kebaikan saja itu akan menyebabkan kita tidak tenang. Contoh ya, sholat misalkan. Ketika kita mengakhir-akhirkan sholat, itu akan, wah rasanya itu nggak tenang. Ya. Sholat terlambat gitu kan. Itu juga, Masya Allah gitu kan. Ketika ngong adan gitu ya, kemudian kita tidak segera sholat gitu kan. Ya, karena ada ya pekerjaan misalnya yang bisa kita tunda gitu kan. Sebenarnya pekerjaan bisa kita tunda. Tapi kita malah memilih pekerjaan kemudian menunda sholat gitu. Nah itu akan, Masya Allah itu, hati itu nggak tenang, luar biasa. Loh ya, nggak tenang luar biasa. Kenapa? Karena kita belum mengerjakan yang menjadi kewajiban kita. Nah, hati itu akan begitu. Dia tidak tenang kalau dia belum melakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan gitu. Nah, oleh sebab itu maka ya, kunci daripada ketenangan itu apa? Yaitu ketaatan kita kepada Allah. Kalau taat itu tenang, tapi kalau nggak taat nggak tenang. Bisa pahami ya? Kalau taat itu tenang, tapi kalau kita nggak taat nggak tenang. Tuh, ya. Maka tazkiyatun nafas adalah jalan menuju ketakwaan dan kebahagiaan sejati. Ya. Beliau berkata, tazkiyatun nafas tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal. Yang pertama, meninggalkan semua keburukan yang merusak hati. Nah itu ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Meninggalkan sebuah keburukan yang merusak hati, jadi harus ditinggalkan dulu gitu kan. Nah, oleh sebab itu maka di dalam meninggalkan kemaksiatan itu bukan mastatotum, tapi mutlak harus ditinggalkan kalau kemaksiatan. Nah, tapi kalau di dalam mengerjakan kebaikan, ya, mengisi hati dengan kebaikan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, nah kalau ini bisa tadarruj, bisa perlahan-lahan, ya. Maka ada kaidah juga, mala yudroku kuluh, fala yudroku kuluh. Apa yang tidak atau yang belum mampu dikerjakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Kita hari ini mampunya ya di dalam kebaikan gitu kan, ya baru kalau tilawah baru satu halaman, ya kita istiqomah satu halaman gitu kan, sehari satu halaman, tidak seperti orang lain bisa one day one juz misalkan, terlalu berat lah kalau one day one juz misalkan, ya satu hari satu halaman tuh, kalau nggak bisa satu halaman setengah halaman gitu kan, tapi kita lakukan dengan istiqomah, itu lebih baik ya dibandingkan dengan ya tidak sama sekali gitu kan. Demikian juga menghafal Al-Quran gitu kan, kita tidak bisa seperti orang lain gitu menghafal Al-Quran, banyak gitu kan. Satu hari bisa satu halaman, hafal puluhan juz, sementara kita satu juz saja belum hafal gitu kan. Ya jangan menyerah, ya terus saja, ya lanjutkan kebaikan itu. Ya, maka dalam hal ini urgensi tazkiyatun nafas dalam Islam yang pertama adalah meraih keselamatan dan kebahagiaan sejati. Ya, karena setiap Muslim
menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, ya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa keberhasilan itu hanya bagi mereka yang menyucikan jiwanya. Nah ini tadi ya. Qad aflaha man tazakka ya wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri dari dosa dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Nah ini ya. Jadi ini kunci kebahagiaan jiwa itu adalah membersihkan jiwanya kemudian dia mengerjakan ketaatan. Gitu ya. Membersihkan jiwa ya, kemudian mengerjakan ketaatan. Keselamatan hakiki bukan hanya pada kebahagiaan materi ya atau kesehatan fisik, tetapi juga kebersihan hati yang membawa ketenangan dan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua ya, menjadi pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala tentu ya. Karena Allah mencintai hamba-hambanya yang bersih lahir batin. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Masya Allah ya. Jadi tobat bersuci ya ini ya yang tadi dikosongkan jiwanya dari dosa kemudian diisi dengan ketaatan gitu. Ya nggak akan bermanfaat kalau orang itu taat juga maksiat juga ya. Yang disebut dengan apa STMJ ya, sholat terus maksiat jalan. Nggak seperti itu. Kalau mau taat ya taat dengan sebaik-baiknya, kosongkan diri dari kemaksiatan gitu. Makanya upaya yang paling duluan itu tobat dulu, kita tak apa bersihkan dulu jiwanya gitu dari kemaksiatan. Ya, baru kemudian kita mengisi jiwa ini dengan ketaatan. Terus gimana caranya? Ya ketaatan itu sendiri ketaatan itu sendiri adalah cara untuk mengosongkan jiwa dari kemaksiatan. Gitu. Jadi kita taat kepada Allah ya. Itu artinya apa? Tanpa diikuti dengan kemaksiatan. Bisa dipahami ya? Jadi ketika kita sholat, jangan kemudian diikuti dengan kemaksiatan gitu. Jangan diikuti dengan kemaksiatan. Paham ya? Gitu maksudnya. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang senantiasa melakukan tazkiyatun nafas dengan bertaubat dan menjaga kebersihan hati akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Yang ketiga, mencegah penyakit hati yang merusak. Nah, penyakit hati seperti riya, hasad, ujub, ya, kemudian sombong, ya. Ini adalah penghalang utama menuju kebahagiaan sejati. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, ya, inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya pada jiwa seseorang itu atau pada jasad seseorang itu ada segumpal daging. Idza salahat ya salahal jasadu kulluh, apabila daging itu baik, ya, maka baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Nah, dan apabila daging itu rusak, maka rusak juga seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya dia adalah hati ya. Ini dalam Quran dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita memahami bahwa hati yang bersih adalah kunci bagi kebaikan seluruh amal dan perilaku seseorang. Baik. Kemudian nomor 4 ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini urgensi daripada tazkiyatun nafas yang keempat. Ibadah lahiriah seperti sholat, puasa, dan zakat harus disertai dengan ibadah batiniah, yaitu kebersihan hati dan niat yang ikhlas. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk kalian, rupa kalian, akan tapi Allah dan juga kepada harta kalian ya. Allah itu tidak melihat kita dari bentuk fisik kita dan juga harta kita ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada apa? Kepada hati dan amal kita. Hatinya dibersihkan dari berbagai macam penyakit ya, dosa ya, kemudian juga kesyirikan dan sebagainya. Kemudian diisi dengan apa? Diisi dengan amal dan kebaikan. Gitu ya. Hadis ini mengajarkan bahwa kebersihan hati lebih utama dari sekedar tampilan luar. Betul ya. Baik, yang pertama ya, bagaimana nih cara memulai tazkiyatun nafas ya? Ada pertanyaan tadi, Ustadz, tazkiyatun nafas bagaimana sih caranya untuk membersihkan jiwa? Nah, yang pertama memperbanyak istighfar dan taubat. Sok mulai dari sekarang ya. Astagfirullah, astagfirullah ya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak zikir dan mengingat Allah ya. Karena ya betul ya, kalau kita banyak mengingat Allah itu hati akan menjadi tenang. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah ya hati akan menjadi tenang. Kemudian nomor 3 menjauhi maksiat dan lingkungan yang buruk ya. Mulai dari sekarang lah kita jauhi maksiat. Ya, jauhi maksiat. Ya walaupun ya masih ya namanya juga ya manusia ya. Terkadang ya ada saja potensi kita untuk melakukan kemaksiatan.
Tapi berusahalah dengan sekuat tenaga agar kita bisa menjauhinya, gitu kan. Gitu. Setiap maksiat akan mengotori hati, sementara lingkungan yang buruk juga akan menjauhkan seseorang dari kebersihan jiwa. Makanya ada 2 faktor, ada faktor internal dari diri kita ya, kemudian ada faktor faktor eksternal dari luar. Nah, bagaimana kedua-duanya mampu kita bendung ya, gitu. Kita mampu membendung faktor apa yang mengotorkan hati itu dari diri kita sendiri, faktor internal, kemudian dari faktor eksternal yang terutama adalah lingkungan. Lingkungan yang buruk itu berpengaruh ya sahabat. Betul ya. Lingkungan yang buruk itu berpengaruh. Seseorang itu menjadi baik atau tidak. Kan ada orang yang masuk Kristen karena sering bergaul dengan orang Kristen. Ustadz padahal ya. Itu Saifuddin Ibrahim. Nah, aslinya Ustadz itu. Ya. Masuk Kristen, ya, bahkan jadi pendeta dan sekarang ada di Amerika karena apa? Ya karena dia lingkungannya buruk gitu. Sering menghadiri Natalan gitu ya. Nomor 4, menjalankan ibadah dengan ikhlas. Nah, ini silahkan ya. Ya ikhlas itu juga nanti kita belajar lah bagaimana cara ikhlasnya ya. Qasdu syai'in libtigha'i wajhillah ya. Mengerjakan sesuatu hanya mengharap wajah Allah. Sudah betul nggak kita sekarang mengharap wajah Allah dalam ibadah kita? Itu kan juga pertanyaan. Niat yang tulus ya, ya dan jauh dari riya adalah inti daripada tazkiyatun nafas. Kemudian yang kelima nih ya, bersahabat dengan orang-orang soleh ya. Nah gitu. Karena ya kalau kita bersahabat dengan orang yang buruk, lingkungan yang buruk itu akan menyebabkan diri kita juga menjadi buruk ya. Nah minimal kalau kita bersahabat dengan orang soleh, kita akan kebagian semangat untuk berbuat yang apa kesolehan yang sama dengan orang tersebut begitu ya. Baik, penutup, tazkiyatun nafas adalah jalan menuju kebahagiaan hakiki dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim harus berusaha menyucikan jiwanya, ya, dirinya dari penyakit hati dan meningkatkan ketakwaannya, ya. Sebab hanya mereka yang memiliki jiwa yang bersih yang akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan penutup, semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan jiwa dan mendapatkan rahmatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat, itu saja ya untuk kajian kita. Kamal, kajian amal mata hati, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah sedikit-sedikit kita bahas artikel-artikel yang ada di amalmatahati.id ini ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat tentunya kepada kita semua, baik saya yang menyampaikan maupun juga sahabat yang menyimak ya. Ada begitu banyak program kebaikan dari Yayasan Amal Mata Hati. Silahkan sahabat bisa akses ya website kami amalmatahati.id. Silahkan explore program-programnya dan juga artikel-artikelnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku lihat saya amat undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.